Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk tugas 1 mengenai pengembangan aplikasi, yaitu aplikasi MyFitnessPal menggunakan model pengembangan waterfall. Anggota tim kami terdiri dari 4 orang, yakni Afifah, Haikal Frianti, Alfira Sam, dan juga Kiki. Apa itu aplikasi MyFitnessPal? Aplikasi MyFitnessPal adalah aplikasi yang membantu pengguna untuk mengelola pola makan dan kegiatan fisik mereka. Ini memungkinkan pengguna untuk melacak asupan makanan, menghitung kalori, dan menetapkan jumlah kebugaran. Kemudian, alasan kami menggunakan model pengembangan waterfall karena aplikasi MyFitnessPal memiliki kebutuhan yang jelas dan terdefinisi dengan baik sejak awal, seperti pelacakan makanan, aktivitas fisik, dan pengaturan target kebugaran. Model waterfall menuntut analisis kebutuhan yang mendalam sebelum memulai pengembangan, dan MyFitnessPal membutuhkan tahap analisis yang solid untuk menentukan fitur-fitur yang dibutuhkan pengguna. Selain itu, pengembangan aplikasi ini membutuhkan perencanaan yang cermat dengan jadwal yang ketat dan sumber daya yang terdefinisi dengan jelas, yang merupakan karakteristik utama dari model waterfall. Adapun gambar model pengembangan perangkat lunak MyFitnessPal, yaitu yang pertama, rekrutmen analisis. Rekrutmen analisis menyediakan platform yang memungkinkan pengguna untuk mencatat dan memantau asupan makanan serta aktivitas fisik mereka. Kemudian sistem desain menggunakan arsitektur client server, di mana aplikasi klien akan diinstal pada perangkat pengguna dan akan terhubung ke server untuk mengakses dan menyimpan data. Kemudian, implementation dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan bahwa aplikasi berfungsi dengan baik, aman, dan memenuhi kebutuhan pengguna. Kemudian yang keempat ada testing, melibatkan sejumlah langkah termasuk pengembangan aplikasi klien untuk platform mobile dan juga web, serta mengembangkan aplikasi server dan database server. Kemudian deployment, persiapan metadata aplikasi termasuk deskripsi, gambar, dan informasi lain yang dibutuhkan untuk penayangan di toko aplikasi. Kemudian yang terakhir yaitu maintenance, yaitu proses penting untuk memastikan ketersediaan, keandalan, dan kinerja aplikasi yang optimal. Adapun analisis kebutuhan, 1. Tujuan aplikasi, menyediakan platform yang memungkinkan pengguna untuk mencatat dan memantau asupan makanan serta aktivitas fisik mereka, memberikan analisis nutrisi dan rekomendasi diet berdasarkan informasi yang dimasukkan oleh pengguna, memungkinkan pengguna untuk mengatur dan mencapai tujuan kesehatan dan kebugaran mereka. 2. Fungsionalitas utama, pencatatan asupan makanan, pengguna dapat mencatat makanan yang mereka konsumsi dalam sehari, termasuk jumlah dan waktu. Pencatatan aktivitas fisik, pengguna dapat mencatat aktivitas fisik yang mereka lakukan termasuk jenis aktivitas, durasi, dan intensitas. Analisis nutrisi, aplikasi akan memberikan analisis nutrisi untuk makanan yang dicatat oleh pengguna termasuk jumlah kalori, karbohidrat, protein, dan lemak. Rekomendasi diet berdasarkan profil pengguna dan tujuan kesehatan mereka, aplikasi akan memberikan rekomendasi diet yang sesuai. Pelacakan progres, pengguna dapat melacak kemajuan mereka dalam mencapai tujuan kesehatan dan kebugaran, termasuk penurunan berat badan dan peningkatan aktivitas fisik. Kebutuhan non-fungsional, keamanan, data pengguna harus diamankan dengan baik untuk melindungi informasi pribadi mereka. Kemudahan penggunaan, antarmuka pengguna harus ramah pengguna dan mudah digunakan, bahkan bagi pengguna yang tidak terbiasa dengan aplikasi sejenis. Ketersediaan, aplikasi harus tersedia secara online untuk memungkinkan pengguna mengaksesnya kapanpun mereka membutuhkannya. Performa, aplikasi harus responsif dan mampu menangani jumlah pengguna yang besar tanpa mengalami penurunan performa yang signifikan. Dukungan platform, aplikasi harus kompatibel dengan berbagai platform termasuk perangkat mobile, iOS, dan Android, serta versi 4. Kebutuhan tambahan, integrasi perangkat, kemampuan untuk terhubung dengan perangkat wearable atau aplikasi lain yang berkaitan dengan kebugaran seperti jam tangan pintar atau aplikasi pelacak langkah. Fitur sosial, kemungkinan berbagai progres dan pencapaian dengan teman,
atau komunitas dalam aplikasi. Pengingat. Fitur pengingat untuk membantu pengguna menjaga konsistensi dalam mencatat asupan makanan dan aktivitas fisik mereka. Desain sistem. Yang pertama ada arsitektur sistem. Aplikasi MyFitnessPal akan menggunakan arsitektur client server di mana aplikasi klien akan diinstal pada perangkat pengguna seperti ponsel pintar atau komputer dan akan terhubung ke server untuk mengakses dan menyimpan data. Yang kedua, komponen sistem, yaitu terdiri dari aplikasi klien. Terdiri dari antarmuka pengguna yang ramah pengguna dan mudah digunakan, menangani pencatatan asupan makanan, aktivitas fisik, serta menampilkan analisis nutrisi dan rekomendasi diet, terhubung ke server untuk mengirimkan dan menerima data. Yang kedua, server side. Itu terdiri dari aplikasi server dan database server. Aplikasi server mengelola permintaan dari aplikasi klien. Yang kedua, bertanggung jawab atas logika bisnis termasuk pengelolaan data, analisis nutrisi, dan rekomendasi diet. Yang kedua, database server menyimpan semua data pengguna termasuk profil pengguna, catatan makanan, aktivitas fisik, dan laporan. Dapat menggunakan sistem manajemen basis data seperti MySQL, PostgreSQL, atau MongoDB. Ya, teknologi dan bahasa pemrograman. Yang pertama, aplikasi klien. Untuk aplikasi mobile iOS dan Android, mungkin menggunakan bahasa pemrograman Swift untuk iOS dan Kotlin Java untuk Android. Kerangka kerja, UIKit untuk iOS dan Android SDK. Untuk aplikasi web, mungkin menggunakan bahasa pemrograman JavaScript dengan kerangka kerja seperti Rich atau Angular. HTML dan CSS untuk tata letak dan styling. Selanjutnya, aplikasi server. Bahasa pemrograman pilihan dapat mencakup Python, Node.js, atau Java. Kerangka kerja, Flash atau Django untuk Python, Express.js untuk Node.js, dan Spring untuk Java. Untuk pemrosesan data dan analisis, dapat menggunakan pustaka-pustaka seperti Pandas Python atau teknologi Big Data seperti Apache Spark. Database server, pilihan database dapat mencakup MySQL, PostgreSQL, atau MongoDB, tergantung pada kebutuhan skema data dan stabilitas. 4. Keamanan. Aplikasi akan menggunakan protokol keamanan seperti HTTPS untuk mengenkripsi data yang dikirimkan antara klien dan server. Autentikasi pengguna akan diimplementasikan menggunakan mekanisme seperti token atau akses auth untuk melindungi data pengguna. Akses database akan dikontrol dengan ketat menggunakan mekanisme autentikasi dan otorisasi. 5. Pertimbangan lainnya. Yang pertama ada performa. Desain sistem harus mempertimbangkan performa untuk memastikan respon aplikasi yang cepat, terutama saat menangani banyak pengguna secara bersamaan. Skalabilitas sistem harus dirancang agar dapat berkembang seiring dengan pertumbuhan pengguna, mengorbankan performa. Pemeliharaan dan pengembangan. Kode harus mudah dipelihara dan diperbarui dengan mengikuti praktik pengembangan perangkat lunak terbaik dan menggunakan dokumentasi yang komprehensif. Testing. Yang pertama, pengujian fungsional. A. Pencatatan asupan makanan, yaitu skenario-nya pengguna mencatat makanan dengan detail yang benar. Ekspektasi, sistem harus mencocokkan entry makanan dengan database internal dan menyediakan informasi nutrisi yang akurat. B. Pencatatan aktivitas fisik. Skenario-nya pengguna mencatat aktivitas fisik dengan detail yang benar. Ekspektasi, sistem harus menghitung jumlah kalori yang terbakar berdasarkan jenis aktivitas dan durasinya. Yang C. Analisis nutrisi. Skenario-nya pengguna melihat ringkasan nutrisi harian. Ekspektasi, sistem harus menghitung total asupan kalori dan nutrisi berdasarkan catatan makanan yang dimasukkan oleh pengguna. Yang D. Rekomendasi diet. Skenario-nya pengguna melihat saran diet yang disesuaikan dengan tujuan mereka. Ekspektasi, sistem harus memberikan rekomendasi diet yang sesuai dengan profil pengguna, tujuan kesehatan, dan preferensi diet. Yang kedua, pengujian keamanan.
A. Autentikasi dan otorisasi pengguna. Skenarionya, pengguna mencoba untuk masuk dengan kredensial yang salah. Ekspektasi, sistem harus menolak akses dan memberikan pesan kesalahan yang sesuai. Kemudian deployment. Yang pertama, persiapan lingkungan produksi. Infrastruktur server. Siapkan infrastruktur server yang memadai untuk hosting aplikasi MyFitnessPal, termasuk server aplikasi, database server, dan server web jika aplikasi web juga disediakan. Kemudian lingkungan pengembangan. Pastikan aplikasi telah diuji secara menyeluruh di lingkungan pengembangan dan semua masalah telah diperbaiki sebelum diluncurkan ke lingkungan produksi. Yang kedua, deployment aplikasi server side. Pembaruan kode. Pastikan kode aplikasi terbaru telah diperbarui di repositori kode dan siap untuk dideploy. Deployment ke server. Terapkan pembaruan kode ke server aplikasi menggunakan alat manajemen versi seperti Git atau SPN. Konfigurasi server. Konfigurasikan server aplikasi dan pastikan semua dependensi yang diperlukan telah diinstal dan dikonfigurasi dengan benar. Uji coba. Lakukan uji coba akhir untuk memastikan bahwa aplikasi berjalan dengan baik di lingkungan produksi sebelum diakses oleh pengguna. Yang ketiga, deployment aplikasi client side. Publikasi ke App Store atau Play Store jika aplikasi mobile. Publikasikan aplikasi ke App Store untuk iOS dan Google Play Store untuk Android. Setelah melewati uji coba akhir dan disetujui oleh platform. Peluncuran aplikasi web. Jika aplikasi web dipindahkan file aplikasi ke server dan pastikan domain atau subdomain yang relevan telah dikonfigurasi untuk mengarahkan ke aplikasi. Kemudian maintenance. Yang pertama, pemeliharaan rutin, pemantauan kinerja. Gunakan alat pemantauan untuk memantau kesehatan dan kinerja aplikasi secara terus-menerus. Identifikasi dan tanggapi masalah kinerja atau downtime dengan cepat. Pemeliharaan sistem. Lakukan pemeliharaan rutin pada server dan infrastruktur aplikasi, termasuk pembaruan perangkat lunak, pembersihan file sementara, dan manajemen kapasitas. Kemudian pemantauan keamanan. Tinjau keamanan aplikasi dan server secara berkala untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kerentanan keamanan yang ada. Terapkan pembaruan keamanan secara teratur. Yang kedua, pembaruan dan peningkatan. Pembaruan aplikasi, rilis pembaruan reguler untuk aplikasi klien dan server untuk menambahkan fitur baru, perbaikan bug, dan peningkatan kinerja. Kemudian pembaruan teknologi. Tinjau teknologi yang digunakan dalam aplikasi dan perbarui jika diperlukan untuk meningkatkan kinerja, keamanan, atau skalabilitas. Kemudian pemeliharaan database. Lakukan pemeliharaan rutin pada database server, termasuk pembaruan skema, indeks, dan optimasi query untuk meningkatkan kinerja. Yang ketiga, manajemen konten. Pemeliharaan konten, perbarui konten aplikasi secara berkala, termasuk database makanan dan aktivitas fisik, untuk menjaga keakuratan dan relevansi informasi. Kontrol versi, gunakan sistem kontrol versi seperti Git untuk melacak perubahan kode dan memudahkan kolaborasi antara pengembang. Baik, sekian presentasi dari kami. Untuk tugas 1, mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.